pertemuan yang kesekian. Sebelum malam ini masuk ke pembahasan inti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, termasuk kepengurusan yang hadir malam ini. Mungkin ada yang tidak kenal di antara kita, Pak Bidawi mungkin ada yang tidak kenal. Saya akan sebutkan satu-satu malam hari ini yang hadir. Ini adalah Pak Sudi Asnawi, Pak Abu Bakar di samping kiri saya. Di nomor 3 ada Dr. Khalid, ini asli Besuki. Terus di kantor. terus ada Profesor Dr. Suryanto, ada Pak Dr. Bidang Yasin, ada Ibu Mibah, terus ada Siti Aminah dan Pak Ibnu Azen, saya sendiri, dan terakhir ada Mas Bahar Maksum. Lumayan betul kehadiran kita ini sudah mulai komitmen gitu. Biasanya yang hadir di kepengurusan yang lama itu cuma 1-2 begitu. Nah ini alhamdulillah Pak Bidawi ini termasuk tokoh-tokoh topnya selalu hadir Pak Bidawi. Dan malam ini juga kita sampaikan terima kasih khusus ke Pak Bidawi Hasim selaku Ketua Dewan Pengawas. Walaupun baru kali ini bisa hadir begitu karena satu kesibukan dan kemarin tidak enak badan begitu. Alhamdulillah banyak hal yang sudah kita kerjakan kemarin, salah satunya adalah rapat kerja, terus pembentukan website informasi forum masyarakat Situbondo. Nah, tindak-lanjuti pembentukan website kemarin ini sebelum saya serahkan sebenarnya nanti ke Pak Khalid. Nah, kemarin kita sepakat akan menghubungkan di website kita adalah pendapat para tokoh. Salah satu yang pertama akan kita di depan adalah Pak Bidawi selaku Ketua Dewan Pengawas. Sudah saya email permohonannya. Ke yang lain sudah saya email juga ke Pak Suryanto, ke Pak Dr. Khalid, ke Mas Bahar juga, ke Pak Ibnu Azen juga sudah saya email. Nanti web kita ada bisa dibaca oleh kalangan saudara kita yang ada di Situbondo maupun yang ada di luar, di pantauan kita itu di mana, saya bisa membaca tentang para tokoh yang ada di luar maupun di orang di Situbondo. Nah, ini sebagai pengantar malam hari ini sepakat kita akan membahas tentang spesifik terkait dengan program kerja kita adalah tentang membahas peningkatan kualitas atau sertifikasi tentang guru yang ada di Situbondo. Nah, sudah disiapkan oleh Pak Khalid draftnya, mungkin kita akan bahas bersama-sama. Oleh karenanya saya sepenuhnya menyerahkan untuk Pak Khalid yang mendukung terkait dengan program yang akan kita kerjakan. Mohon disilakan ke Pak Khalid. Nah, mungkin juga yang kedua nantinya akan dipertajam oleh masukannya setelah Pak Khalid juga ada Prof. Suryanto gitu, yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk tiap hari nanti. Oleh karenanya Pak Khalid di Atore ada handycam kita. Coba handycam sedang nyala. Oh, sedang menyala. Sudah menyala dari tadi. Sudah menyala dari tadi. Oh, agak diputar berarti. Pada nabi Bahasannya. Benar. Ini akan kita masukkan ke website juga. Gitu. Jadi semuanya update kita. Hah? Oh, rekamannya maju fotografer. Bagian nyeting. Oke, monggo. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang. Pertama saya ucapkan terima kasih pertama kami Prof. Suryanto
Bapak Hasim, Pak Hasim, Pak Bahar, Mas Soleh, Pak Sudir, Pak Abu Bakar ya, Mas Sabri, Mas Sabri, oh Pak Sabri, sebenarnya ini ini satu unsara ide lain sosial budaya, pengembangan ekonomi dan sebagainya. Nah, mungkin saya mulai dari head assessment ini ya. Kalau konteksnya karena sertifikasi ya kita harus bertegas dulu dari sisi melibatkan seluruh lembaga, misalnya Dignas atau cuma Dignas saja, itu satu. Yang kedua dari segi struktur pendidikan, apakah guru-guru yang kita sisir nanti yang kita ini apakah SD saja atau SD SMP sampai SMA dan seterusnya. Ini kan pekerjaan besar apalagi di sini. Yang kedua saya melihat saya cuma melihat ada tetangga menjadi guru Pak. Kalau di Tangerang ini yang saya tahu Tangerang Selatan itu cairannya per 3 bulan. Saya tanya apa ya seperti itu? Sebenarnya nggak ada aturannya. Itu kesepakatan aja. Alasannya guru-guru itu dia nabung. Bahkan di Bogor, benar Pak, di Bogor itu sampai 2 tahun baru dapat sertifikasi. Memang mereka mendaftar aja. Saya lusin cuma istrinya di Bogor. Nah, banyak hal mungkin secara fasilitas itu saya nggak tahu apakah cuma seperti itu kan perlu dilacak. Saya tidak punya kapasitas untuk itu karena saya sendiri bukan pengamat pendidikan apalagi praktisi. Saya cuma berkecimpung bahkan kerja ini saya banyak ke mobile sebenarnya bukan ke pendidikan di konten. Nah yang kedua pemetaan kategori juga kemarin kan Pak Suryanto juga ada terutama guru-guru yang memang kategorinya masih jelek kita akui gitu, bukan hanya sertifikasi, cara mengajar pun juga guru-guru itu banyak yang masih kalau bahasa sekarang aktif learning, mereka masih belum aktif learning, banyak guru-guru atau tidak ada input. Nah yang ketiga bayangan saya memang pemerintah Jokowi ini dengan otonomisasi daerah kan sudah lama ya, mestinya juga berbasis sumber daya alam, misalnya di pesisir ya, pesisir Suki atau apa lupa Panji ya, atau mana, mestinya diperkuat SMK maritim seperti yang ada di mana Sulawesi itu kan. Dan belum ada itu. Di Sulawesi ada Pak percontohan. Oh iya, kelas Tubondo. Enggak kelas Tubondo kan panainya luar biasa. Saya nggak tahu karena juga lama nggak di Situbondo, tapi setahu saya memang SDA di Situbondo itu kering, nggak banyak. Apakah memang kita perlukan seperti itu? Kita balik ke fokus ini. Jadi memang ini sekedar alternatif. Apakah memang kita akan mengisir program ini sertifikasi atau kita coba sisir yang lain, misalnya pengembangan kita berbasis sumber daya lokal, misalnya maritim, pertanian, mestinya ada itu selama ini untuk memperkecil angka pengangguran. Nah, yang ketiga skala prioritas yang akan kita coba, misalnya ini kan perlu SDM juga, SDM yang kita siapkan apa aja. Kita lihat di poin kedua itu yang kita siapkan. Pertama ya tentu kita harus mengambil database di daerah Situbondo. Ya mungkin kita ambil lah Kemendikdasmen ya sekarang coba panjangkan Kemendikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah seperti apa. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin masalah juga punya tim misalnya, karena dari awal juga saya sudah bilang Pak Dewi juga mungkin saya baru sekarang ini ketemu, namanya sudah masuk berdebat seluruh tahun aja. Jadi di Situbondo itu kan kita ini yang lebih efektif juga mengkader aktivis lokal di Situbondo sehingga mereka berdaya. Kita di sini mungkin memediasi aja, monitoring, karena kesibukan kita juga ya menurut saya pikir sudah banyak juga kan, nggak mungkin saya sendiri datang ke Situbondo dari hal teknis, mungkin kita bisa memberdayakan teman-teman lokal di sini. Nah, saya kira itu ya yang perlu kita siapkan pertama. Kemudian yang kedua ya kita masuk ke masalah bahan material untuk pembuatan proposal.
Kalau ini sertifikasi ya, yang saya lihat kemarin ngobrol-ngobrol sama kawan yang dulu, isu-isu yang paling kuat itu pertama soal yaitu tadi ya poin 1 sampai 4, terutama 3, 4, 5. Cara mendaftar online, itu program sekarang namanya PPG ya, dulu kalau nggak salah PLPG. Jadi pendidikan dan pelatihan profesi guru. Sekarang namanya pendidikan profesi. Nah, sertifikasi guru 2015 itu belum dimulai. Dan banyak guru-guru menurut penuturan Pak Parman nggak ngerti itu kontennya seperti apa, aksesnya kemana dan sebagainya. Ini hal-hal teknis. Belum lagi masalah-masalah yang strategis soal cara mengajar dan sebagainya. Saya kira ini isu-isu yang bisa kita buat untuk proposal ya. Sengaja saya nggak bikin dan memang mungkin kalau bikin juga kemudian yang kita identifikasi belum jelas kan juga. Cuma ini kita identifikasi apa kemudian disebut. Nah yang ketiga soal NUPTK saya juga baru dengar kemarin apa sih NUPTK, ternyata nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan itu yang poin 4 itu juga berlaku untuk PNS dan non PNS. Ternyata sertifikasi juga berlaku untuk PNS dan mereka sama diperlakukan baik guru negeri maupun swasta dan berjenjang. Nah, guru-guru di daerah belum lagi isu-isu soal BOS ya, biaya operasional sekolah yang disunat, yang dikorup dan sebagainya itu juga sering dengar juga dari teman-teman di sini. Saya kira itu mungkin isu-isu penting yang bisa kita buat bahan material untuk pembuatan proposal. Nah, tentu yang lain lagi yang menyiapkan peneliti. Ya peneliti bukan dalam arti meneliti seperti researcher ya, mungkin ya survei lah, ya, survei. Perlu juga misalnya ya kita menggandeng teman-teman, misalnya praktisi pendidikan di dinas atau siapa yang expertnya siapa yang bisa kita gandeng sehingga mereka yang lebih tahu lah daripada saya juga tidak terlalu banyak tahu sama itu. Baru kita masuk ke saya kira itu mungkinnya. Kalau soal yang bawah ini ya, saya kira standar ya, prinsip pengembangan program relevan, fleksibel, kontinu, konstitusi saya kira standar. Nah outputnya yang penting sama outcome ya. Kalau di output itu kan sebenarnya capaian yang akan kita peroleh setelah program itu. Kalau outcome ya panjang. Misalnya dengan sertifikasi guru, apakah kita sepakat sertifikasi guru atau membangun guru profesional, saya terserah. Saya cuma menangkap yang dilakukan oleh Prof. Suryanto ya minggu kemarin. Apakah itu atau seperti apa? Kalau memang ini ya outcome yang kita peroleh juga jelas gitu. Bisa dengan sumbangsi kawan-kawan formasi ternyata guru-guru di Situbondo itu merasakan manfaat yang nggak maju gridnya dinaikin jadi sedang, malah bisa maju. Ini kan problem klasik ya. Yang problem klasiknya yang paling berat saya lihat bukan soal fasilitas fisik, tapi soal softwarenya, soal kemampuan mentalitas mengajar. Saya juga kawan-kawan nggak pernah ngajar, jadi sama. Jadi soal mentalitas itu juga perlu kita benahi. Menurut saya itu lebih strategis lagi. Jadi sertifikasi itu bagian kecil dari membangun profesionalitas guru misalnya. Ya, saya kira itu aja mungkin secara umum. Kalau ada masukan atau ide-ide yang lebih bagus silahkan. Yang terakhir. Mantap saja lah. Sekarang belum, masih tinggal 20% guru Jakarta itu kita S1 dan sementara 2015 kan itu waktu S1 itu cara. Nah saya ingin meningkatkan itu di sini soal ijazah keempat. Nanti kita akan dengan lembaga pendidikan tinggi yang murah. Mau sekolah IKIP begini, mau sekolah IKIP benar sampai 10 juta, 15 juta. Kan itu kan 4 juta pun gede. Sudah S1. Kan berdaya nih. Itu maksud saya. Jadi dengan ini nanti harus ada MOU antara Pemda Situbondo dengan lembaga ini yang murah ini dengan yang murah ini tetapi legal. Dengan adanya MOU dengan legal ini berdaya masyarakat Situbondo. Artinya apa? Penghasilan guru madrasah terutama tuh. Saya prihatin sekali. Penghasilan guru madrasah itu
Kalau sudah berdaya dia. Makin sembung bojo rendah. Nah, coba boleh Sembung bojo rendah. Mun pun Makan akreditasi. gurun jarang Kan datang. bisa 2 juta. Mun 2 juta kan bisa digertak. Dia udah macam mereka. Itu menghasilkan. Anak-anak saya nggak sate, enggak. Kenapa? Enggak Mas Bakar, enggak Hajen itu juga. Kan berdaya itu. Itu saya punya trik seperti itu. Strategi kan. Pokoknya Pemda Kadinto, mau tak SK Kadinto, tak beri S1 semua mereka. Tapi dengan pendidikan yang benar juga. Tapi kalau tidak berdaya, tidak mungkin. Kasusnya Jakarta. 22 guru itu Pak. Jakarta itu Pak, oning. Siapa apa? Guru saya negeri. Saya negeri saus, tambah 4 juta di Pemda. 4 juta. Sampai koperasi nggak bisa. Mun mesen sepeda motor 10 truk. 10 truk. Orangnya kenapa? Pemda dan Pemda beri kewajiban. Nah, saya tidak ingin bukan berarti menginikan orang-orang yang punya kreativitas yang tinggi di bidang ekonomi dan seterusnya, tidak, tapi kemudian ingin memberdayakan guru madrasah, utama ujung tombak guru madrasah. Mohon guru madrasah nih pesantren sudah berdaya deh, insya Allah deki apa jangan Pak Bedawi mengembangkan ini kan dikit. Nah, itu aja dulu dari saya. Ya, ini sedikit karena saya belum atau memang saya bukan di dunia pendidikan gitu. Tapi paling tidak kan ini macam kebulun kolek. Nah, saya pikir ini diskusi yang bagus begitu. Bagaimana kemudian formasi ini membuat semacam ada sumbangsi ya terhadap kabupaten kita. Gitu. Nah, ini perlu kita diskusikan lebih lanjut begitu dan malam ini kita harus tuntaskan. Monggo Pak Bidawi, ada yang mau disampaikan monggo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Salam. Pak. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena kadang-kadang campur. Jadi kalau tadi Pak Prof sudah menyatakan kita nyari orang yang berani gitu, maka saya hasilnya Prof. Jadi saya itu dimusuhi bapak saya sejak saya SMA. Jadi kenapa dimusuhi? Karena waktu saya mau masuk SMA, sebenarnya bapak saya tidak setuju. Bapak saya menghendaki saya masuk STM. Malah suruh cepat laku. Akhirnya apa? Ketika saya mau masuk SMA, saya spesial pun nggak dikasih uang oleh bapak saya untuk masuk SMA. Akhirnya jadi lucu. Saya itu bintang pelajar asem bagus, tapi diterima sebagai siswa cadangan di situ Bondo. Ternyata yang lain daftar langsung bayar, sedangkan saya daftar aja gitu. Ini siswa cadangan gitu. Padahal saya itu bintang pelajar asem bagus gitu. Bukan itu. Waktu saya lulus SMA, bapak saya menghendaki saya kerja di pabrik gula, dan saya tidak mau. Akhirnya Pak, spesial pun saya nggak dikasih uang juga oleh bapak saya. Cuman untungnya saya dulu selama saya SMP SMA, saya senang gembala sapi dan kambing, sehingga waktu saya lulus SMA itu saya punya sapi hasil gembala sendiri itu 6 dan kambing 16. Jadi itu yang saya jual. Lalu saya masuk ITB, tahun pertama habis sapi 3 gitu. Lalu untungnya tahun kedua saya dapat beasiswa gitu. Dibebaskan dari semua pendidikan dan dapat uang saku. Nah itulah yang rupanya Tuhan lebih kuasa ya. Dari kehendak orang tua saya gitu. Sehingga saya lulus gitu. Dan menariknya, selama saya di Bandung, bapak saya tidak pernah nengok saya ke Bandung. Sampai saya lulus di wisuda baru datang ke Bandung. Nah itulah hasil. Jadi kalau nyarngap orang tua ternyata ada untungnya juga kadang-kadang. Jadi kalau diambil tadi yang disampaikan dari Prof. Sianto dan dari kita, mungkin saya nangkap sederhana aja langsung. Jadi program kita itu sebenarnya adalah meningkatkan kualifikasi kompetensi guru Kabupaten Situbondo. Itu ya Prof ya? Leres. Cocok Proposalnya itu Pak. Leres kan tidak? Garap langsung. Ambil garap. Jadi meningkatkan kualifikasi kompetensi guru Kabupaten Situbondo.
kualifikasi ini orang yang belum punya sertifikat, bagaimana dia supaya punya sertifikat? Iya. Yang sudah punya, bagaimana dia naik? Iya. Nah inilah istilah satu kata, kualifikasi kompetensi. Nah itu anunya gitu, kata kuncinya kira-kira. Saya bisa merangkai ini karena kebetulan saya asesor standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga gitu. Pas itu. Dan saya di Situbondo tidak dihargai, tapi di Bogor saya anggota advisory board for science industry IPB. Dan saya dosen di Sekolah Tinggi Perikanan. Ya alhamdulillah di Situbondo masih nggak ada. Nah itu. Jadi kalau dilihat dari program ini, pertama yang saya kira langkah pertama adalah memetakan kualifikasi guru. Iya. Berbagai jenis dan level. Jenis ini ya yang agama, yang kemudian yang umum, Ya. itu kita perlu ini memetakan Situbondo ini kayak apa sih kualifikasinya gitu. Database-nya gimana? Nah itu. Jadi sehingga kita dari sana punya ini, lalu seberapa banyak di level 1, berapa di level 2 dan selanjutnya di guru agama dan di guru umum ini seperti apa kualifikasi kompetensinya gitu. Karena ini yang akan jadi target berikutnya. Ya, Gitu. betul. Jadi kalau ini kita tidak punya, maka kita target bingung nanti. Bingung. Gitu. Ya. Dan berapa besar kita harus mengumpulkan sumber daya gitu, Ya. karena targetnya belum ketahuan gitu. Karena itu yang pertama saya kira memetakan kualifikasi guru berbagai jenis di Situbondo ini gitu. Ini yang ini. Kemudian yang kedua, memetakan ini kualifikasi guru dari segi aturan gitu. Jadi misalnya guru kualifikasinya ini menurut standar pendidikan kita itu bagaimana gitu. Ya. Ini yang kita ini. Itu sudah ada. Kalau tadi Prof. Suyanto mengatakan kita itu rata-rata fokus ke agama di Situbondo. Kalau kita ini sekarang sebenarnya NU itu universitasnya sudah mulai dibangkitkan. Ya. Sekarang sudah 17 bernama Universitas NU. Nah itu sudah mulai. Dan salah satu yang diini oleh Ki Said yang utama bukan pelajaran akidah dan sebagainya. Reformasi. Iya. Karena itu seharusnya orang NU sudah kuasai gitu. Dianggap tahu. Iya. Jadi itu sekarang udah tinggal yang umum. Nah itu. Jadi kita supaya nggak ketinggalan gitu. Jadi itu. Jadi kita pertama tahu punya peta tentang kualifikasi guru, lalu memetakan kualifikasi guru di Situbondo. Ketiga adalah memetakan pola pembinaan kualifikasi guru. Jadi ketika kita memetakan pola pembinaan berarti kita harus mengumpulkan data, kurikulum, atau silabus pembinaan guru, pelatihan guru. Karena kalau nanti kita tarik orang yang tidak begitu memahami tentang standar kurikulum dan silabus kualifikasi guru, nanti Situbondo nyasar-nyasar nanti gitu. Jangan sampai standarnya standar Situbondo gitu. Kacau nanti. Harus standar nasional. Nah itu. Internasional. Nah itu. Jadi berarti kita harus ini silabus dan kurikulum untuk penataran gitu. Nah, karena inilah yang akan kita gunakan nanti untuk pelatihan di Situbondo. Sehingga ketika kita mengundang orang, kita sudah kasih ini kurikulumnya dan ini silabusnya gitu. Kenapa begitu? Supaya outputnya kompeten sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum gitu. Nah, ini Assurance-nya juga dibangun. Lalu kalau itu sudah kita miliki, berikutnya adalah kita menyusun rencana tindak kita gitu. Iya. Rencana tindak kita ini berarti menyangkut targetnya sudah jelas dipetakan, lalu di level-level itu apa, lalu sumber dayanya bagaimana, lalu kapan akan dilakukan. Ini yang kita ini. Apalagi dengan kondisi sekarang kurikulum 2013 yang sudah nyebar di drop balik lagi. Meskipun itu tidak dibuang, pasti diperbaiki aja gitu, direvisi. Jadi, Kembali ke kata SD. karena gini, misalnya di dalam pelatihan, salah satu misalnya standar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan menggunakan komputer. Gimana bisa ujian online kalau pakai komputer aja nggak bisa?
ini terjadi gitu. Saya menguji 20 orang instruktur senam tempoh hari itu. Jadi senam bugaran dong. Jadi saya jadi penguji ini. Padahal saya bukan orang olahraga gitu. Dan dari 20 itu 18 belum kompeten sepenuhnya. Dan dari 18 itu semuanya gagal di komputer. Karena usianya rata-rata sudah sekitar 50-60 yang itu. Jadi sudah nggak bisa menggunakan komputer ya. Tidak itu, apalagi disuruh online nanti. Ini yang kita ini, sehingga ketika kita ada pelatihan, salah satunya adalah kemampuan menggunakan komputer dan juga bukan hanya pakai ngetik, tapi juga online. Nanti, loh, ini kok keluar ini apa nih? Standar komputer dan web ya. Kenapa saya begitu? Saya pernah diminta di Surabaya tempoh hari menjadi narasumber pelatihan standar kompetensi wasit gulat. Wah, kacau lagi nih. Jadi pelatihan kompetensi, penyusunan kompetensi wasit gulat. Begitu semua dikumpulkan ternyata apa? 75% nggak bisa pakai komputer. Padahal nyusun standar semuanya harus di komputer gitu. Sehingga saya 3 hari ngajari komputer dulu gitu. Ini masalah gitu. Jadi tidak bisa tidak, tingkat ini juga perlu karena tidak semua guru itu biasa bermain komputer, artinya bukan harus bisa tetapi biasa menggunakan gitu. Lalu bisa menggunakan jaringan gitu. Karena ketika network nanti online pasti pakai jaringan gitu. Nah, ini aninya. Saya sendiri bukan orang yang pintar pakai jaringan, kalau saya nggak bisa saya tanya ke anak saya tempat saya. Nah, karena anak saya jauh lebih pintar dari saya gitu. Nah, inilah saya kira unsur-unsur yang saya kira perlu ini gitu. Kalau ini bisa kita petakan, maka kita bisa menghitung-hitung nanti berapa banyak yang harus kita garap, objeknya, lalu sumber daya orang yang harus melatihnya gimana, sumber daya dukungan dananya gimana gitu kan, sehingga apa yang oleh Prof tadi kita langsung bisa hitung-hitungan itu kan, lalu kapan dilaksanakan gitu. Nah, ketika masuk ke sini, ini saya kira nanti koordinasi kita bisa dengan dinas pendidikan di Situbondo. Mudah-mudahan saya kira dinas pendidikan tidak tergantung pada BPS, karena saya ketika saya nyari data Situbondo dalam angka, ternyata saya harus beli ke BPS. Ya, 175 satu buku. Saya perlu data 10 tahun, sehingga saya harus beli 175 satu buku 1 tahun. Yang di download nggak bisa itu Pak? Hah? Di download nggak bisa. Harus beli. Saya kemarin mau download nggak bisa itu Pak. Iya, karena harus bayar. Kenapa nggak bisa? Karena bayar. Kali ya. Mau pesan minum apa? Ada pesan minum? Pak B. Jadi cappuccino. Ini nyaman nih. Mbak, ada jus belimbing? Cappuccino dingin. Belimbing aja, tapi nggak pakai es. Minum. Nah. Saya kira itu Pak yang bisa sampaikan, apa garis besarnya. Mudah-mudahan nanti Prof bisa nambahkan ini dari segi pendidikan. Saya kira kalau itu bisa kita petakan, maka kita bisa bergerak nanti dengan nyusun apa rencana ini. Tetapi kalau saya pikir, saya ini ya nanti Mas Saleh nanti ini dan Prof. Tiga yang pemula yang disampaikan tadi itu mohon diperkaya, kemudian kita masuk ke misalkan kita masuk ke wilayah harus ke teknis misalkan bicara tentang bagaimana pelaksanaan begitu kan, setelah kita share gitu kan, artinya kita akan memberikan kesempatan semuanya dulu, baru kita akan masuk ke wilayah teknis, penyusunan proposal dan segala macam gitu. Monggo Mas Azen atau Mas Bahar, monggo Mas. Pak Sato ataupun Pak Bidawi, ini sudah mulai kelihatan, betul kata Pak Bi, harus ada pemetaan dulu. Cuma nanti kan sekarang ini kan mungkin sudah ada ya guru-guru yang sudah ingin memasuki sertifikasi. Apakah ini bisa paralel gitu? Artinya pada satu sisi tetap kita bagaimana meningkatkan kualifikasi kemampuan daripada guru-guru. Tetap itu jadi program, tapi pada sisi lain mungkin kita perlu melakukan sertifikasi gitu. Apakah bisa ini kira-kira dua-duanya bisa paralel nggak? Antara peningkatan kualifikasi guru-guru tadi, kemudian pada sisi lain mulai kita melakukan sertifikasi terhadap mereka. Kemungkinan
kemungkinan dua hal ini bisa paralel atau kita bersama-sama dulu melakukan pemetaan gitu. Kalau sudah tahu pemetaan mungkin kemudian langkah yang harus digarap apa dari kondisi guru-guru yang ada. Tapi saya yakin di antara mereka tentunya mungkin ada yang siap untuk sertifikasi gitu. Sehingga kalau bisa paralel mungkin bagus gitu. Mungkin itu enggak anunya. Saya dalam masalah itu aja dulu. Itulah bedanya akademisi sama wartawan. Ya. Dari sudut pandang yang itu yang dia. Jadi saya melihat apa yang pertama saya kasih komentar bahwa formasi ini setelah beberapa rapat kita berdua, terutama malam ini sudah melampaui namanya sendiri. Formasi kan forum silaturahim, tapi sudah berpikir bagaimana tentang pemberdayaan. Kalau cuma soal informasi kan cuma seperti arisan, tapi sudah bisa bagaimana memberdayakan masyarakat Situbondo yang segmentasinya kita coba ambil di pendidikan. Tadi Prof. Suryanto, Pak Bedowi, Pak Khalid sudah cukup bagus memaparkan itu, dan saya sangat setuju. Segmennya sudah jelas, pemetaan. Kalau kita ditarik dari komentar Pak Suryanto sudah jelas, kita nggak perlu repot-repot melakukan pemetaan. Segmennya kepada guru-guru madrasah itu yang problem sudah langsung sudah. Jadi kalau guru negeri itu makanya tetap ke pendidikan, tapi segmennya fokusnya nanti ke guru madrasah. Karena guru-guru negeri itu sudah dapat fasilitas. Saya ngajar di pesantren di Cikarang, itu problemnya juga seperti itu. Karena dia swasta. Sehingga kalau saya ngikut seminar tingkat nasional, itu saya kasih nama guru itu. Saya nggak butuh sertifikasi, bukan guru. Mana nih masih Sehingga ditunggu klasifikasi sertifikat saya itu saya gilir ke guru-guru itu untuk ngejar sertifikasi. Wah ini nilainya lain ini Pak, karena tingkat nasional gitu. Karena narasumbernya nasional, penyelenggaraan nasional itu nilainya beda dengan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten. Nah itu kan problem. Kalau ini bisa melaksanakan nanti narasumbernya tingkat nasional, penyelenggaraan juga tingkat nasional, sertifikasinya itu bermutunya juga lain. Secara detail tadi Prof. Suryanto, Pak Bedowi sudah cukup bagus itu melakukan detail problem yang dihadapi guru. Itu memang problemnya seperti itu. Jadi kita jangan berlomba masuk ke segmennya negeri, ke swasta saja. Nanti apa yang diharapkan supaya saya bisa cari sponsor. Nah itu kalau saya dari sudut fundraisingnya, kalau Pak Bahar tadi dari sudut wartawan itu. Jadi mengaduk-aduk analisis gini gitu. Nah, saya bagaimana bisa sebuah kegiatan ini bisa dijadikan duit. Kalau kita masuk ke negeri, yang swasta itu mau bantu, wah itu sudah negeri, sudah punya duit, baik kita segmen ke swasta, ke madrasah. Problemnya ada funding, foundation kayak ke Jarum maupun ke itu, nanti sempurna, itu bisa sasaran. Oh ya ini swasta perlu dibantu, apalagi warga NU ini yang gudang garam, kalau nggak ada yang ngerokok, ya kan 130 triliun itu apa cukai itu 145 ya kan. 145 triliun hilang kalau orang NU nggak ngerokok. Ahli hisapnya orang NU. Makanya nanti berkelakar. Ya benar, saya setuju Prof. Suryanto itu melihat segmen itu gitu. Nggak usah yang lain-lain, sudah segmen itu kita bidik karena itu yang duafa. Orang akan bantu ke yang duafa. Gitu. Kalau mereka tingkat kualifikasi ngajarnya sudah bagus, diikuti dengan kesejahteraannya, otomatis makmur, otomatis mereka menghasilkan anak didik. Jadi sekarang sasarannya kepada gurunya, jangka panjangnya kepada anak didik, kan itu. Nah, kalau sudah kualitas SDM di Situbondo meningkat, insya Allah mengelola SDA-nya juga akan tercapai. Itu saja mungkin komentar. Tapi mungkin
mungkin sekedar tambah. Sebelum pesimis ini akan tantangan buat Harus kita kita. jawab. Kita akan menjawab itu, gitu. Bahwa di sana ada rasa yang Pesimis sekali. Kalau selalu pesimis kapan majunya? Gitu. Mungkin Pak Suti mau ada yang mau disampaikan terkait dengan program kita, terkait dengan persoalan guru ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya tadi menyinggung masalah guru-guru madrasah itu, saya sangat setuju sekali itu. Karena terus terang madrasah-madrasah yang ada di Besuki itu nggak bisa maju, nggak bisa meningkat pendidikannya karena guru-gurunya itu terus terang kadang sehari ngajar, sehari enggak. Karena dia nggak punya gaji sama sekali. Bahkan buat beli kopi aja kadang dia patungan antara guru-gurunya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak saya mengikuti aja, idem kalau begitu. Nah kalau begitu karena semua sudah diberikan kesempatan, mungkin yang kaum perempuan bendahara umum dulu. Bendahara dulu lah. Wah. Dikasih ke Pak Sudi aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dosen di Universitas Indraprasta yang berpendidikan di bidang pendidikan. Memang yang kami temui, teman-teman temui memang di daerah tuh ya terutama ibu madrasah maupun sebenarnya guru negeri pun itu kekurangan sekali, baik dari segi gaji, dari segi honor, dari segi apapun. Termasuk saya ingat waktu Bapak itu ngajar di daerah Jawa Barat, ada salah satu guru hanya ingin menempuh pendidikan S1 harus berjalan 1 hari 1 malam. Betul Pak? Waktu di daerah Garut atau daerah mana itu. Itu sebenarnya kenyataan yang terjadi di Indonesia, terutama juga di Indo. Saya ingat cerita adik ipar itu dia 1 bulan hanya dikasih honor 75.000. Mau makan apa gitu loh. Nah ini kok kompetensi ini yang harus sebenarnya ditingkatkan. Mereka sebenarnya pengen untuk berkompetisi, mereka ingin mempunyai skill yang sama dengan pendidik yang ada di Jakarta. Tapi apa daya, hanya di atas kertas bahwa bantuan itu sampai ke mereka. Tapi sebenarnya bantuan itu nggak sampai. Kalau misalkan kita sendiri, kita di lembaga ini bisa menjangkau mereka, ya salah satu pengabdian juga lah bagi negara. Itu saya setuju banget. Silakan kalau misalkan ada, ini saya juga siap bantu dengan teman-teman yang ada di kampus juga. Saya udah utarakan juga sama teman-teman, kalau memang mereka mau abdi mas, yuk kita latihan ke Bondo, yuk saya ajak. Boleh nggak apa-apa, ayo kita juga ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Saya udah bicara sama teman-teman, mereka juga setuju, mereka sangat setuju. Sebenarnya nggak cuma pendidikan, pariwisata, ayo kalau mau dikembangkan ya kita bisa berikan kontribusi juga. Terutama pendidikan mereka mau. Karena kan yang kita butuhkan juga pelatih-pelatih dari tenaga pendidikan juga, kampus terutama dosen. Mereka sangat-sangat mau membantu. Jadi komunikasi mereka setuju. Itu saja. Semoga acara ini termasuk program kita berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin diskusi singkat begitu, tetapi kita kan kemudian ada semacam hal-hal baru. Ada hal yang mungkin sebelumnya tidak kita bayangkan, kemudian malam ini kita menjadi ada bayangan begitu. Misalkan pengalaman Pak Bidawi, atau misalkan Pak Khalid atau Prof. Suryanto gitu. Nah, oleh karenanya kalau misalkan terlepas dari yang tidak setuju karena tidak ada yang setuju begitu dan ini setuju semua begitu. Nah, kita rancang ini secara detail mungkin Pak Khalid dalam bentuk yang konkret begitu, termasuk teknisnya mungkin masuk ke tanggal sampai kalau Pak Bidawi bahasanya kapan begitu kan, selain pemetaan itu gitu. Nah, saya pikir ini kita bincangkan semuanya begitu, termasuk teknisnya seperti apa, ayo kita bincangkan gitu. Monggo yang paling berkompeten mungkin saya persilakan ke Prof. Suryanto begitu, Bapak Mertua untuk terkait dengan pendidikan ini. Jadi saya sudah mulai fokus. Jadi kita mulai masuk ke dalam, karena visinya sudah dibuat sama Prof. Bedawi, sudah visinya jelas, yaitu peningkatan itu kualitas dan kompetensi atasan. Oleh karenanya saya ingin 2 jalan sama dengan Pak ya, 2 jalan, tinggal pendanaannya Pak Zen.
Jadi gini, jadi setelah dipetakan, misalnya ada 1.000 guru, 1.000 guru, satu guru 4 juta rupiah untuk bisa S1, kan gitu kan? Begitu S1 dia dapat sertifikasi, dan untuk sertifikasi saudara ketua misalnya, ya kan, mendekati dinas, karena sekarang ini Pak, kalau negeri sudah nih, jangan diurus. Jangan diurus sudah. Jangan yang negeri. masuk di situ. Saya sangat prihatin dan barangkali di situ ada Allah kali ya. Kalau memberdayakan mereka. Karena dia tuh malaikat Pak. Loh iya. Guru itu saya anggap malaikat. Kenapa? Karena ini buktinya. Bukti ya kalau seorang guru malaikat. Kalau muridnya itu marah, muridnya itu nakal, pasti marah. Pasti marah. Tapi ketika dia sudah selesai ngajar, ya kan haus dia, baru betulin dia, ya kan? Nah, oleh karenanya, karena guru itu malaikat, mari kita lulukan, mari kita bangkitkan, mari kita bantu, mari kita tingkatkan. Apalagi warga NU yang jelas-jelas di Besuki itu saya lihat tak berdaya sama sekali. Du'afa mereka, betul itu, ya kan? Dan oleh karenanya saya punya strategi bagaimana meng-S1-kan guru-guru SD, guru dengan dana Pak Sajen, terus kemudian misalnya petanya sudahlah kita ambil setiap madrasah 2 atau 3, apakah ibtidaiyah, aliyah dan sebagainya, karena banyak mungkin ya, kita prioritaskan berapa targetnya dan yang kita masukkan. Setelah dapat ijazahnya kita salurkan melalui fasilitas orang NU di pendidikan untuk bisa disertifikasi. Setelah disertifikasi, dapat ngajar, dapat duit dia, nanti kan bergairah yang lain kan. Nah, oleh karena bergairah, mari dana bergilir ini yang sudah jadi guru dapat sertifikasi, kita ambil sebagian untuk membiayai temannya yang lain-lainnya. Tapi kita perjuangkan dulu bagaimana, ini kayak dana bergulir ya, kayak dana bergulir. Modalnya 4 juta rupiah, ya kan? Dalam satu pokoknya itu urusan saya lah, itu dalam teknisnya itu 4 juta rupiah dapat sertifikasi, 500 orang kita perjuangkan ke bupati untuk dapat honor sertifikasi, karena itu ada undang-undangnya sertifikasi itu. Mari kita perjuangkan ke bupati untuk memberdayakan guru-guru madrasah NU yang seperti punyanya Bapak itu tadi. Katanya mengatakan tidak mungkin. Mungkin. Bagaimana kita mungkinkan? Karena ada dasar hukumnya, karena ada daya dorong hukumnya. Nah, kita modali ya dari Bentul, dari CSR Foundation. Nanti kita didik mereka, kita cari lembaga pendidikan yang murah tapi yang bergengsi, yang berkompeten. Kalau perlu Pak Bidawi memberikan pendekatan, memberikan memberikan sumbangan, ngajar. Dan saya akan ngajar, biar ada guru besar kayak nggak penting itu bagi saya ngajar guru-guru yang untuk memotivasi aja, memotivasi mereka supaya acangak. Saya acangak, seperti Pak Bidawi. Nah, kalau sudah ada Bidawi banyak di Besuki, di Jawa Timur di sebanyak, bukan main Pak. Bapak tidak perlu modal lagi. Biar beliau ini kemampuannya bukan main. Be inspired katanya, orang Inggris kan begitu. Kalau sudah be inspired mau apa lagi dia? Bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kan gitu kan. Nah, sekarang itu ada tapi tiada. Kan gitu kan? Gitu. Kan iya aja, tak berdaya mereka. Nah, oleh karenanya misalnya modal 4 juta kali 100 orang ya, berapa? 400 juta ya. 400 juta kita tanamkan untuk mendidik mereka, cuci guru, jadi sertifikasi. Gitu aja, tadi nanti dana bergulir mereka. Setelah dia disertifikasi kan dapat uang ya. Kembalikan itu kan untuk mendidik guru-guru madrasah yang lain. Nah, dan kita harus punya orang kuat di kabupaten. Dan bupatinya kita doakan orang NU supaya dia berpihak kepada guru-guru NU. Itu ya. Jadi jangan orang yang lain. Kan gitu aja. Betul, saya udah fokus. Jadi targetnya akhir tahun 2015 sudah ada S1 guru-guru di situ. Sebanyak 100 orang. Harus ada target. Saya punya target 100 orang. Kecil ya. Loh, target minimal. Saya
ijazahnya saya Ya, ya. akreditasi B. Ya, sip. Akreditasinya B dia. Nah, yang ngajar Dr. Bedawi, Dr. Halid, Suryanto. Apa nggak bermutu tuh guru-guru yang sudah diajari Dr. Bedawi? Orangnya pinjam payungnya aja. Saya punya payungnya. Banyak. Tapi hanya setorannya 8 juta. Iya. Sudah ada. Udah Kita yang solusi. memberdayakan, tapi bersertifikasi ya. Saleh harus mendekati bupatinya nanti, jangan. Kalau saya berharap bupatinya Saleh nanti 2015 ya kan? Supaya dia sertifikasi. Itu harapan saya, supaya lancar nih. Kita tenaga ahli aja gitu. Dr. Bedawi sebagai perencana pembangunannya. Biarlah, ini saya mau memberdayakan manusia. Itu cita-cita luhur saya. Dan mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan bisa jalan ya teman-teman, karena terus terang saya sampai hari ini nangis bener, malaikat-malaikat saya kok tidak berdaya. Nah, itu ya dah, itu aja Saleh. Kenapa? Saleh. Saya lanjutkan ya. Iya. Kita lanjutkan diskusi ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Suryanto begitu, ini semangatnya sangat luar biasa begitu, bagaimana kemudian kita berkontribusi. Nah, saya ingin langsung menanggapi saja untuk komunikasi dengan bupatinya, kalau misalkan ini real begitu, saya siap untuk mengkomunikasikan. Harus begitu. real. Jadi Dengan mungkin ini kepala di dinasnya juga. kepala dinas pendidikannya kebetulan klien saya. Bupatinya sebenarnya juga klien saya, gitu. Cuman agak lama sudah nggak komunikasi gitu lah. Ketika digugat di MK. Gitu. Nanti tinggal saya komunikasi kembali. Tetapi maksud saya ini kan masih seperti rangkaian yang belum tertata dengan rapi begitu ya. Mungkin kita akan rumuskan, ayo kita rumuskan kembali begitu. Ayo kita matangkan malam ini begitu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suryanto, monggo diinikan siapa kemudian yang dibentuk misalkan tim rumusnya konkret begitu. Siapa? Saya terus terang tidak ahli dalam pendidikan, mungkin yang ahli dalam pendidikan inilah yang kemudian Ada Sinta. yang kemudian merumuskan secara konkret begitu, termasuk tanggalnya, pelaksanaan targetnya siapa begitu kan. Kalau misalkan ada kesulitan di tingkatan teknis, pemetaan dan segala macam, nanti saya komunikasi dengan teman-teman di Situbondo. Kalau bahasanya Pak Khalid tadi, kita perlu membuat aktivis di lokal. Saya kebetulan mantan aktivis di lokal begitu. Artinya kaki saya masih berjalan di bawah begitu Pak Khalid, tidak perlu terlalu khawatir begitu. Kalau urusan itu pemetaan di bawah saya pikir bisa dilaksanakan. Tinggal kemudian mungkin kita masuk ke wilayah yang lebih konkret begitu. Monggo Pak Khalid, mau ada yang diberikan kembali? Saya tambahkan dulu ya. Monggo Pak. Tahun 2007 itu pernah di 2007 pernah dilakukan pendidikan untuk guru-guru agama yang non negeri. Jadi dari pesantren, ada perwakilan dari Situbondo itu. Saya kira itu Itu tahun 2007 dan penyelenggaranya kebetulan yayasan yang saya dirikan di Bangkalan. Pengakuan. Jadi di Bangkalan ada yayasan namanya Bina Marina Nusantara. Jadi saya itu sebenarnya penggagas pendirinya yayasan itu dulu. Cuman akhirnya saya tinggalkan karena saya melihat tidak ada komitmennya orang Bangkalan. Kita masuk. Jadi misalnya saya carikan dana dapat dari pusat 50 juta, nggak pernah komunikasi ketuanya. Ya, mana orangnya? Lagi ke Mekah Pak. Waduh. Oh, bacaan dewe. Termasuk Kiai Nuruddin, saya carikan dana dapat 50 juta, nggak laporan nggak Pak. Akhirnya saya tinggal semua. Itu tahun 2007 dan yang menyumbang besar waktu itu Pak D. Soekarwo. Saya bilang Pak D karena yang Pak Le itu Sekda Bondowoso. Namanya Soekarwo juga, mantan Sekda Banyuwangi. Jadi itu waktu itu langsung di-up oleh Pak Soekarwo. Waktu Pak Soekarwo masih sekretaris provinsi, sekretaris gubernur, masih Sekda. Nah, pas Sekwil Prof.
Jadi, Sekda Prof. Dulu Sekmilda. Jadi waktu dia masih sekretaris Provinsi Jawa Timur. Jadi dia yang dulu juga ikut membantu pelaksanaan ini. Persoalannya banyak, 100 lebih. Kan suatu hal yang Nah itu waktu itu dilakukan, cuman belum galak-galaknya masalah sertifikasi gitu. Jadi itu bagian yang saya katakan tadi, kita perlu memetakan siapa yang mau kita angkat sertifikasinya, itu kan. Berarti di sini sudah keluar peta garis Seleksi. peta level pertama adalah Sudah. madrasah yang NU yang NU, rendah. yang pasti bukan negeri nih kan. Ya. Nah, berarti inilah peta level pertama itu kan yang kita dapatkan. Ya. Setelah itu baru kita masuk ke dalamnya. Ini orang-orangnya kayak apa? Berapa orang? Kenapa begitu? Supaya kalau kita fasilitasi orang, jangan orang yang suka-suka, Ya. tapi orang yang memang punya Betul. komitmen. Kader. Nah itu kan. Inilah yang saya katakan tadi dengan satu kata sederhana, pemetaan gitu kan. Ini jadi saya berharap ini jadi supaya kita bisa fokus. Nanti kalau sudah Prof. Suryanto ini kelihatan hasilnya ini loh. Ya. Karena orang Situbondo itu berorientasi pada hasil. Iya. Itu. Kalau sudah ada contohnya, yang lain ikut. Jadi kalau saya beri contoh ini, Pak. Siapa yang orang menentang dulu saya kuliah, Iya. itu adalah paman saya. Iya. Itu artinya. Karena apa? Ke bapak saya bilang, ngapain kamu anak saya sekolah tinggi? Nanti paling sawah kamu habis itu ngemis kemana-mana bawa gitar. Kan? Itu paman saya sendiri. Nah, tapi setelah saya lulus, baru anaknya mikir disekolahkan gitu. Udah terlambat, udah jauh gitu. Nah, inilah jadi kita, kenapa saya petakan supaya sasarannya benar, orangnya yang punya komitmen yang kita fasilitasi gitu. Jangan sampai orang yang suka-suka gitu kan. Jadi dia punya komitmen supaya jelas ada buktinya kita ini. Ini yang kita ini. Jadi saya kira kalau ini kita ini, termasuk colek juga Pak De Soekarwo. Iya. Saya kira beliau akan bergerak juga. 2015. Beneran? Karena dulu sudah pernah diadakan dengan menggunakan Yayasan Bina Marina Nusantara. Ada perwakilan dari Situbondo tuh. Yang juga di ini waktu itu di sana. Yang datang, Iya. yang ikut gitu. Iya. Cuman habis itu saya nggak mau lagi ini karena itu dijadikan dana, habis itu nggak laporan lagi gitu. Gitu. Oh, ini ada payungnya sudah. Wala salam Ada wala walang. kalam. Bendaharanya udah dengar soalnya, berarti harus pertanggung jawaban benar. Ini yang saya harap. Jadi artinya kalau kita sudah punya peta fokusnya, kita tidak ini besar tapi akhirnya targetnya jelas aja gitu kan. Hasilnya jelas. Nah, kalau berikutnya polanya bagaimana Pak tadi Prof ini, apakah nanti ini bergulir? Ya. Nah, kita tinggal hitung-hitungan habis itu. Iya. Tapi jangan lupa colek Pak Karwo. Nah, ini kan konflik kalau begitu. Tapi kalau fokusnya madrasah mungkin ke Kementerian Agama akhirnya. Karena kementerian kan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama. Iya, koordinasinya. Tapi kalau nyolek Pak Karwo kan nggak usah lewat ini. Ada juga yang Kementerian Pendidikan. Iya. Karena beliau sangat komitmen waktu itu. Enggak, kalau madrasah masih Kementerian Agama. Tapi kalau ujungnya kan yang diharapkan Tapi kan kalau sertifikasinya sertifikasi tetap sama. kan Dikbud kan apa? Iya. Dikbud Dikgas. Sama. Iya. Dan itu jadi kader kita, Ya. gitu. Gantinya nanti mau jadi kader kita. Ya, jadi ujung tombak di Situbondo. Kan gitu, membawakan. Saya kira anunya data tadi mungkin di Kementerian Agama. Tapi saya ingin begini loh. 100 saja, udahlah siapapun. Minimal. Kata Pak Dr. Bedawi itu orientasi hasil. Kalau 100 nih langsung Hasil disertifikasi. ngebom itu. Ngebom itu habis semua itu. Enggak, tapi nanti Contohnya teknis- itu. Nanti teknisnya gimana? Apakah seperti universitas terbuka atau kita fisik yang harus ke sana gitu? Gimana? Nggak gampang itu menurut saya. Teknis tinggal dilihat peta sertifikasinya bagaimana. Itu aja. Ya, ini kan menyangkut seperti tadi, katakanlah mereka harus meraih S1. Ya. Ya. Proses untuk mencapai ke sana kan mengikuti pendidikan. Ya. Nah, pendidikannya ini apakah kita yang turun ke sana, kalau mereka bawa ke sini jelas berat gitu ya.
jelas 100 orang kan bukan pekerja, bukan mudah gitu. Artinya berarti kita ke sana berarti. Ya di sana Mungkin ada perwakilan dari perguruan tinggi. ada perguruan tinggi yang mampu seperti itu. Oh, Ada yang sudah seperti punya terbuka. pengalaman. ya. Ada yang seperti terbuka, ada yang namanya sistem sandwich. Sandwich. Itu cuma dikasih tugas, Iya. tugas. Ada yang model gitu. Kan banyak cara. Tapi juga kan perlu Legalitas. Ya, di samping legalitas kan tatap muka, artinya bagaimana menginspirasi mereka, bagaimana mengupgrade mereka, kemampuan wawasan atau kan itu kan sangat besar. Nanti Itu teknis itu. akan diuraikan. Ya. Bisa itu. Nanti kalau nggak bisa, saya buat strateginya. Yang saya sebut dengan ini singkat rencana tindaknya. Nah, itu. Rencana tindak lanjut. Implementasinya nantilah gampang. Apalagi Profesor Yanto sudah punya pengalaman 22.000 guru itu sudah. Kemudian berapa setiap bulan, setiap tahun Pak, saya mau wisuda di mana di Medan itu 2.000 orang, 2.000 orang. Di Medan, di Padang. Ini kok di Medan ini Saya itu prihatin dengan kampungnya sendiri. Sekarang Pak Bahar, dukun tidak ada yang terkenal di kampungnya Pak. Kalau terkenal di Medan. saya buka kartu nih. tak baju. Mereka mengerti. Coba Kang Jo, bajunya nih. Berarti orang Situbondo kehilangan. Karena Pak Bidawi tidak mengakui Situbondo sebagai pengalaman. Repot. Ya, sering batu antek keco aja. Oke, kalau begitu istri saya. Oke, lanjut. Ini semuanya sudah saya catat begitu. Tapi Ya. 100 orang begitu ya. Enggak, 200 lah. 200 aja lah. 100 bisa kok, 200 apa enggak? Artinya minimal dulu Iya. karena ini pertama kali formasi kalau bahasanya Mas Ajen ini forum kumpul-kumpul ternyata kita memberikan sumbangsi yang luar biasa.